Kemudian dia berani bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Wallahi, katanya, demi Allah, saya bisa merasakan. Merasakan apa? Merasakan ketika para malaikat memberikan laporan terkait amalan dari umatnya, maka Nabi SAW selalu menangis di dalam kuburannya setiap hari Kamis dan Jumat. Ya Allah, teman-teman, seakan-akan dinarasikan bahwa Rasulullah mengetahui bagaimana kondisi umatnya saat ini, teman-teman. Itu Rasulullah setiap hari Kamis, setiap hari Jumat itu menangis. Lihat ini umat-umat yang saya hantam, saya merobohkan, saya hancur menghancurkan, itu menangis Rasulullah itu. Wallahi, saya merasakan Rasulullah setiap dapat laporan daripada para malaikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Saya temukan lagi, teman-teman, satu Habib yang luar biasa pendustanya, berdusta atas nama Rasulullah SAW, ya. Dia mengatakan Rasulullah SAW di dalam kuburannya setiap hari Kamis dan Jumat menangis, ya. Menangis kenapa? Melihat kondisi umatnya yang saling hantam, saling serang, katanya. Kemudian dia berani bersumpah atas nama Allah Azza wa Jalla. Wallahi, katanya, demi Allah, saya bisa merasakan. Merasakan apa? Merasakan ketika para malaikat memberikan laporan terkait amalan dari umatnya, maka Nabi SAW selalu menangis di dalam kuburannya setiap hari Kamis dan Jumat. Ya Allah, teman-teman, seakan-akan dinarasikan bahwa Rasulullah mengetahui bagaimana kondisi umatnya saat ini, teman-teman, meskipun Rasulullah sudah meninggal dunia. Dan wallahi, teman-teman, ini dusta nyata, ya. Rasulullah tidak mengetahui apa yang terjadi saat ini, teman-teman. Ingat, Nabi Muhammad itu bukan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Rasulullah saja ketika masih hidup ditanya tentang perkara hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat, wahai Muhammad? Kata orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah menjawab, dan jawaban Rasulullah ini termaktub dalam Al-Quran. Ya, Rasulullah mengatakan, Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Rasulullah pernah ditanya tentang perkara ruh. Bayangkan, perkara ruh ada di dalam dekat kita, teman-teman. Tapi di mana posisinya, wallahu alam. Ya, Rasulullah ditanya, bagaimana hakikat ruh, wahai Muhammad? Maka Rasulullah menjawab, dan jawaban Rasulullah ini juga termaktub dalam Al-Quran. Qulir ruhu min amri rabbi. Ya, katakanlah, wahai Muhammad, bahwa perkara ruh itu, kata Allah Azza wa Jalla, murni yang mengetahui hanya Allah Azza wa Jalla. Lah ini, teman-teman, ya, dinarasikan seakan-akan Rasulullah tahu kondisi umatnya saat ini. Makanya Rasulullah bersedih, katanya, dalam kuburannya setiap hari Kamis dan Jumat setelah mendapatkan laporan dari malaikat. Ya Allah, teman-teman, ya. Bahkan ada satu hadis, teman-teman, dan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang terjadi saat ini, kondisi saat ini, teman-teman. Ya, ketika nanti umat Nabi Muhammad, ya, berbondong-bondong mendekati telaga Rasulullah, yaitu telaga Al-Kautsar, maka Rasulullah sudah melihat, ya, umatnya tersebut. Namun tiba-tiba Rasulullah terkejut, ya, karena umatnya tersebut dihalau, ya, diusir. Maka Rasulullah disitu bertanya, ya, wahai Allah, kenapa umatku diusir? Ya, sesungguhnya aku mengenal mereka, wahai Allah. Maka Allah mengatakan, perhatikan, teman-teman, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui, wahai Muhammad, apa yang umatmu perbuat sepeninggalmu. Sekali lagi, ini jawaban Allah Azza wa Jalla ketika Nabi Muhammad melihat umatnya diusir, dihalau, teman-teman. Allah mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu, teman-teman. Ini menjadi dalil, kata para ulama, setelah Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah nggak mengetahui apa yang terjadi saat ini, teman-teman. Ya. Dan kenapa hari Kamis dan Jumat? Kenapa tidak sekalian aja hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu? Ya Allah. Coba kita simak videonya, teman-teman. Kemudian nanti kita akan bantah lagi. Itu Rasulullah setiap hari Kamis, setiap hari Jumat itu menangis. Lihat ini umat-umat yang saya hantam, saya merobohkan, saya hancur menghancurkan, itu menangis Rasulullah itu. Wallahi, saya merasakan Rasulullah setiap dapat laporan daripada para malaikat setiap hari Kamis dan Jumat itu hanya Rasulullah menangis di dalam kubur. Apakah kamu punya perasaan Rasulullah menangis di amal-amal itu? Jadi para hadirin, ya, ini zaman sudah zaman
Sudah hampir kiamat saya katakan. Penzina merajalela. Kapan lagi para hadirin menutup dosa-dosanya para hadirin? Yang mata para hadirin itu hanya tiap hari melihat wanita, melihat isi orang, membangga-banggakan dunia. Kapan? Kamu mau naik kepada Allah itu kapan? Kamu akan bertobat kepada Allah itu kapan? Coba tanya orang ini teman-teman ya, ada nggak pernyataan dari para ulama yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW dalam kuburannya setiap hari Kamis dan Jumat selalu menangis? Ya, masa dia lebih tahu dibandingkan dengan para sahabat? Ya, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab, imam Bukhari, imam Muslim yang ahlul hadis. Ya, seperti inilah tipe para pendusta teman-teman. Ingin membuat para jamaahnya menjadi takut agar taat kepada Allah, taat kepada ajaran Rasulullah, tapi dengan cara berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Seakan-akan dinarasikan Rasulullah itu mengetahui perkara gaib, teman-teman, ya, perkara yang terjadi saat ini. Padahal Rasulullah sudah meninggal dunia, teman-teman, ya. Jangankan mengetahui perkara saat ini yang Rasulullah sudah meninggal dunia, Rasulullah masih hidup saja, teman-teman, ya. Banyak pertanyaan yang beliau nggak bisa jawab, nggak tahu. Contoh seperti tadi, ya, pertanyaan orang kafir Quraisy, kapan terjadinya hari kiamat wahai Muhammad? Maka dijawab oleh Muhammad, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan ditanya perkara ruh, teman-teman, ruh yang ada di dalam kita, dekat dengan kita, tapi Rasulullah tidak mengetahui jawabannya. Qulir ruhu min amri rabbi, ya. Katakanlah wahai Muhammad, ini kata Allah, karena jawaban Rasulullah tersebut disematkan dalam Al-Qur'an. Katakanlah wahai Muhammad, perkara ruh itu murni hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Rasulullah tidak mengetahui perkara gaib terkecuali yang diinformasikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui wahyu, dan itu hanya sekedarnya saja, teman-teman. Maka ketika Rasulullah misalkan berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat atau apa yang terjadi misalkan di alam kubur, teman-teman, ya berarti itu karena diinformasikan melalui wahyu. Tapi apa yang tidak diinformasikan oleh Allah Azza wa Jalla, teman-teman, melalui wahyu kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sama sekali nggak mengetahui. Kemudian, ya, bukti yang lebih konkret lagi, Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara gaib, teman-teman. Mungkin kalian pernah mendengarkan kisah ketika Rasulullah melakukan perjalanan safar bersama rombongan sekitar 150 orang atau 200 orang, dan di situ ada Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, teman-teman. Nah, ketika Rasulullah, teman-teman, bersama rombongan termasuk Aisyah juga di dalamnya, di situ beristirahat di satu tempat, Aisyah kalau nggak salah, teman-teman, ingin buang air kecil, ingin kencing. Kemudian setelah balik dari kencing, teman-teman, kalung dari Aisyah radhiyallahu anha itu terjatuh, ya, sehingga Aisyah radhiyallahu anha, ya, kembali lagi mencari kalung tersebut ke tempat di mana dia kencing tadi. Dan kalau tidak salah ada yang menemani Aisyah juga, teman-teman, yaitu Sofyan bin Al-Mu'attal, ya, mencari kalung tersebut. Nah, ketika Rasulullah bersama rombongan kembali lagi, teman-teman, melanjutkan perjalanan, Rasulullah nggak tahu kalau Aisyah itu belum naik. Itu saja sudah membuktikan bahwa Rasulullah nggak mengetahui kalau Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan, teman-teman. Kemudian, ya, singkat ceritanya, Rasulullah mengetahui kalau Aisyah radhiyallahu anha tertinggal karena Sofwan bin Mu'attal mengantarkan Aisyah ke Rasulullah. Maka di situ muncul isu bahwa Aisyah radhiyallahu anha dan Sofwan bin Mu'attal, ya, berselingkuh, teman-teman. Maka, teman-teman, ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat yang lain, benarkah Aisyah itu berselingkuh? Bahkan Aisyah juga bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau percaya dengan gosip-gosip, isu-isu bahwa aku ini berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal? Rasulullah nggak bisa menjawab, teman-teman, karena nggak tahu apakah Aisyah benar berselingkuh atau tidak. 1 bulan lamanya, teman-teman, maka turunlah wahyu di situ, ya, wahyu tentang pembebasan Aisyah radhiyallahu anha tentang tuduhan bahwa Aisyah berselingkuh, berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, teman-teman. Ini menjadi bukti, teman-teman, ya, kejadian yang terjadi di masa hidup Rasulullah SAW saja, teman-teman, di depan mata beliau nggak mengetahui, teman-teman, hakikatnya, ya, Aisyah dituduh berzina. Rasulullah nggak bisa memastikan benar atau tidaknya. Terbukti Rasulullah nggak bisa menjawab kecuali menunggu wahyu dari Allah Azza wa Jalla, teman-teman, ya. Lalu gimana ceritanya? Orang di masa ini, teman-teman, menarasikan seakan-akan Rasulullah itu tahu tentang perkara yang terjadi hari ini, perkara gaib, teman-teman, ya.
Padahal Aisyah radhiyallahu anha, teman-teman, istri Nabi Muhammad, pernah mengatakan, seandainya ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari, maka orang tersebut telah berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Ya karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun makhluk baik di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Dan hari esok, teman-teman, misalkan ini hari Senin, teman-teman, kemudian besok hari Selasa, hari Rabu, dan hari berikutnya, itu termasuk perkara gaib yang mana kita tidak bisa memastikan, teman-teman, apa aktivitas kita besok. Ya, tidak bisa, teman-teman. Mungkin kita hanya bisa berencana, tapi untuk memastikan pasti sesuai dengan rencana kita, teman-teman, tidak bisa. Ya, pembuktiannya sering sekali apa yang kita rencanakan, teman-teman, ya berbelok, nggak sesuai dengan rencana. Dan ini dikatakan oleh Aisyah, teman-teman, ya, orang tersebut berdusta kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad mengetahui apa yang akan dia lakukannya esok hari. Bahkan dalam Al-Quran juga jelas Allah mengatakan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Ya, dan kunci-kunci perkara gaib semuanya murni berada di sisi Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Nah, ini gimana para kabib-kabib ini, teman-teman, ya? Seakan-akan menarasikan Rasulullah tahu kondisi saat ini, teman-teman. Ya Allah, ini dusta wallahi, teman-teman. Kita boleh mencintai Nabi Muhammad, teman-teman, sangat boleh, bukan hanya boleh tapi wajib. Ya, bahkan kita mencintai Nabi Muhammad melebihi segala-galanya kecuali Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Karena apa kata Rasulullah? Tidak sempurna iman kalian sebelum aku yang kalian lebih cintai daripada orang tua kalian, daripada diri kalian sendiri. Ini kata Rasulullah, teman-teman. Ya, bahkan orang tua kita harus kita kalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan juga memuji Rasulullah, mengatasnamakan cinta kepada Rasulullah, tapi dengan cara berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman. Nah, ini belajar di mana Habib ini, teman-teman? Sok-sokan mengetahui apa yang terjadi kepada Rasulullah di dalam kuburannya lagi. Ya, sok-sok mengaku saya bisa merasakan. Merasakan apa? Ya, apakah yang kamu rasakan itu menjadi legitimasi pembenaran atas ucapanmu ini? Ya Allah, mana ulama yang kamu nukil? Ya, mana para sahabat Nabi? Ya, mana ulama-ulama mazhab? Ya, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in yang kamu nukil, yang pernah mengatakan seperti apa yang kamu katakan ini. Nabi Muhammad menangis di dalam kuburannya setiap hari Kamis dan Jumat. Mana ada perkataan seperti itu? Ya Allah, ini kasihan saya, jujur teman-teman, saya kasihan kepada umat yang nggak mengerti, teman-teman, terhadap agamanya sendiri. Mau kembali kemana? Nggak ngerti. Cukup ya hanya taklid buta dengan perkataan-perkataan para pendusta seperti ini. Maka teman-teman, ya saran saya, kalau memang kalian ingin mudah mengidentifikasi para pendusta seperti ini, teman-teman, ya, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Nabi SAW, belajar. Hadiri majelis-majelis ilmu di mana para dai-dainya, ustadz-ustadznya jujur, ya, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ini perkataan para ulama, para sahabat Nabi. Tapi kalau hanya bercerita tentang ini, tentang kehebatan leluhurnya, ya, tentang amalan diriku, teman-teman, itu tinggalkan, ya. Tinggalkan majelis-majelis seperti itu. Ya, jangan suka menyebut-nyebut tentang leluhur, menyebut-nyebut tentang diri sendiri. Sebut dong bagaimana Abu Bakar, bagaimana Umar bin Khattab. Itu yang jauh lebih utama. Ya, silahkan kalian berpikir, teman-teman, ya, apakah layak para pendusta seperti ini menjual agama Allah Azza wa Jalla, teman-teman, menjual nama Nabi SAW, sedikit-sedikit ngaku mimpi, sedikit-sedikit ngaku bertemu dalam kondisi terjaga, ya, layak untuk dipercaya seperti ini, teman-teman? Ya Allah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita share-share, teman-teman, di video kali ini. Semoga ada manfaatnya sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.